Satu hal yang paling sulit di zaman yang serba cepat adalah sabar menantikan waktu. Karena setiap kita seperti dikejar-kejar oleh waktu. Ketika semua mau serba cepat, ketika semua mau sesegera mungkin, serba instan. Dan pada saat itu sebenarnya akan memberikan kepada setiap kita hal-hal yang lebih buruk lagi. Untuk itu kita perlu belajar satu dimensi dari keyakinan kita, yaitu kesabaran. Sabar menantikan waktu yang tepat. Juga saat kita meminta sesuatu dari Tuhan. Saat kita berdoa, saat kita inginkan ini, itu, dan sebagainya. Izinkanlah Tuhan memberikan pada waktu yang tepat. Sehingga pada saat itulah kita sebenarnya bukan saja belajar untuk bersabar, tapi juga belajar untuk bersandar. Karena seringkali justru untuk orang-orang yang tidak sabaran, Tuhan justru memberikan ujian kesabaran itu. Kita perlu terus belajar menanti waktu yang tepat, waktu Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian. Yang pertama dari Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia, Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Satu bagian lagi dari Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kedua bagian sabda Tuhan ini berbicara tentang waktu Tuhan, begitu juga berbicara tentang permohonan atau meminta sesuatu dari Tuhan. Pertama, di dalam kitab Pengkhotbah tadi yang sudah dibacakan, ini adalah sebuah dasar keyakinan untuk kita bisa mengalami Tuhan, yaitu kita juga bukan saja percaya adanya Tuhan, tapi kita juga perlu percaya kepada waktunya Tuhan. Kita seringkali memang menyodorkan agenda kita kepada Tuhan dengan memberitahu, Tuhan saya mau ini pada saat itu, Tuhan saya kepingin ini pada saat yang seperti itu. Tetapi bisa jadi justru Tuhan menunda, bahkan tidak memberikan pada waktu seperti yang kita inginkan. Seperti memang ada unsur kesengajaan, tetapi kesengajaannya Tuhan sesungguhnya merupakan pembelajaran untuk setiap orang yang meminta sesuatu kepada Tuhan. Ada dua persepsi yang berbeda. Manusia maunya waktu yang cepat, tetapi Tuhan memberi pada waktu yang tepat. Saat seorang ingin sesegera mungkin dan dengan tidak sabaran menantikan apa yang dia minta dari Tuhan, pada saat itu Tuhan makin justru menguji kesabarannya. Di dalam Pengkhotbah dikatakan segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Yang berarti ayat ini mau ajarkan kepada kita bahwa semua sudah diatur oleh Tuhan yang pegang kendali atas waktu hidup manusia, termasuk apa yang manusia minta. Bukan Tuhan tidak kabulkan atau tidak berikan, tapi Tuhan tahu waktu yang tepat untuk memberikan. Contoh sederhana, misalnya seorang anak yang usianya masih kanak-kanak, lalu minta dibelikan pisau yang tajam atau palu yang keras yang bisa melukai orang. Tentu saja tidak diberikan oleh orang tuanya. Bila orang tuanya bijak itu, dia pasti akan menunda untuk memberikan. Karena untuk apa anak kecil memegang pisau yang tajam atau memegang palu atau martil yang bisa melukai? Bisa-bisa disalahgunakan karena dia belum tahu cara menggunakannya. Dia masih pikir itu hanyalah mainan. Begitu pula Tuhan kita. Dia tahu kapasitas kita. Dan kalau kita minta sesuatu, dia tahu juga ini waktu yang tepat atau tidak untuk orang itu menerimanya. Karenanya percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Karena dia yang paling tahu masanya, dia paling tahu waktunya, dan dia buat segala sesuatu indah pada waktunya.
Dia taruhkan kekekalan dalam hati manusia agar manusia bisa mengerti bahwa yang sementara itu ya sementara, tapi yang kekal itu kekal. Dan Tuhan mau manusia belajar menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Bukan sepenggal-sepenggal atau semata hanya untuk kesenangan diri sendiri, seperti yang tadi di dalam Yakobus dikatakan. Orang berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan tapi tidak terima apa-apa karena bukan Tuhannya yang salah, tetapi karena salah berdoa orang itu. Dia minta justru untuk memuaskan hawa nafsu, hanya untuk ikuti keinginan dan kesenangan diri sendiri, tanpa memperhitungkan bahwa saat Tuhan memberikan sesuatu, itu adalah untuk supaya manusia makin beriman dan percaya kepada Tuhan. Bila dia berikan sesuatu yang membuat orang jadi jauh dari Tuhan, jelas dia tunda berikan atau dia tidak berikan. Untuk itu mari kita satu tahap lagi lebih bertumbuh di dalam iman kita, dalam bukan saja menantikan Tuhan yang bertindak, tapi menantikan waktu Dia bertindak, yaitu waktu yang tepat, bukan waktu yang cepat. Pelajaran untuk kita hari ini adalah, bila belum peroleh apa yang kita minta, sesungguhnya Tuhan mau kita menoleh dan bersandar hanya kepada Tuhan. Ingat, saat belum peroleh, kita perlu menoleh, bersandar hanya pada Dia. Dan bukan saja bersandar padanya, tapi bersabar menantikan waktu Tuhan. Ingat, di dalam pertumbuhan iman ada yang namanya ujian kesabaran. Mari kita belajar sabar. Tuhan tahu waktu yang tepat, Dia pasti akan berikan juga pada saat yang tepat. Dan Dia tahu juga kita tepat atau tidak untuk menerimanya. Bila belum waktu yang tepat atau kita belum tepat untuk menerimanya, Dia pasti tunda atau Dia batal memberikan itu, tapi Dia ganti dengan yang lain yang membuat kita menjadi tambah dewasa di dalam iman. Ayo kita belajar untuk terus menoleh kepada Tuhan, bersandar hanya kepadanya, bersabar menantikan waktu yang tepat dengan hikmat yang daripada Tuhan. Selamat bertumbuh lebih besar lagi, selamat jadi dewasa lebih kuat lagi oleh pertolongan Tuhan yang selalu datang tepat pada waktu yang tepat untuk kita. Amin.